Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuatkan video tentang praktikum penggunaan Adobe Premiere Pro terkait dengan mata kuliah multimedia. Minggu lalu saya sudah memberikan modul tentang praktikum pengenalan Adobe Premiere Pro menggunakan CS6. Ya. Nah, di sini kebetulan laptop saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2022. Jadi nanti saya harap rekan-rekan bisa menyesuaikan ya, jika ada yang menggunakan Adobe Premiere Pro di atas CS6 bisa menyesuaikan diri dan mencari di mana kira-kira letak dari tools yang akan kita gunakan. Nah, kita langsung saja mulai dengan membuka modul Adobe Premiere Pro CS6-nya kemarin. Ya. Dimana untuk memulai Adobe Premiere Pro, kita cukup dengan menekan icon Adobe Premiere Pro, baik itu CS6 maupun yang kita miliki masing-masing. Ini kita double klik Adobe Premiere Pro-nya. Sambil menunggu proses, kita bisa sambil melihat di bagian modul untuk langkah yang kedua itu akan dimunculkan 3 pilihan ya, dimana ada pilihan untuk new project, open project, dan help. Nah, tapi untuk yang di Adobe Premiere Pro ini belum tentu sama dengan yang ada di Adobe Premiere Pro CS6. Nah, ini adalah tampilan dari Adobe Premiere Pro yang awal, di mana ada New Project dan Open Project. Ya, New Project dan Open Project serta ada Home. Nah, kalau Home ini kita klik, tampilannya seperti ini. Ya, ini ada history atau recent dari yang pernah dibuka terakhir kali ya. Kemudian untuk open project ya sama dengan yang ada di recent project ya, dia akan melemparkan diri ya, di destination folder ya, foldernya di mana letak kita menyimpan projectnya. Pertama kali kita klik new projectnya. Nah, ini yang membedakan antara Adobe Premiere Pro CS6 dengan Adobe Premiere Pro 2022. Ya, kalau di CS6 kita harus memilih dulu new project, open project, atau help. Pada saat kita pilih yang open project, maka dia akan membuka destination folder. Kemudian untuk yang kita pilih new project, maka dia akan menampilkan halaman video, audio, dan capture tipenya ya, atau tipe formatnya. Itu kita diminta untuk men-setting terlebih dahulu dari format masing-masing. Kemudian kita diminta untuk memberikan nama dari project tersebut ya. Nah, di Adobe Premiere Pro 2022 ini kita langsung ditampilkan nama projectnya apa ya, kemudian nanti mau disimpan di mana. Nah, ini kita tuliskan di sini praktikum multimedia 1 ya. Kemudian untuk letaknya ini bisa dipilih ya, choose location. Misalkan kita bikin di folder baru ya, kita masuk ke desktop, kita bikin folder baru multimedia. Nah, nanti kita taruh di sini, kita select foldernya. Sedangkan kalau yang ada di Adobe Premiere CS6 ya, itu kita juga ditampilkan untuk nama projectnya itu berada di posisi bawah ya. Kemudian untuk lokasinya kita bisa melakukan dengan browse ya, untuk menentukan kira-kira lokasinya mau disimpan di bagian mana. Setelah kita mengisikan lokasi dan namanya, kita langsung diminta untuk menekan tombol OK
maka dia akan menampilkan halaman di bagian sequence ya. Itu nanti kita diminta untuk memilih jenis-jenis dari available presetnya ya. Presetnya itu mau pakai yang format apa, kemudian ada deskripsi dari presetnya di sebelah kanan, kemudian ada nama default dari sequence-nya, lalu baru kita tekan tombol OK. Nah, kalau di 2022 ini setelah tadi kita menuliskan project name, kemudian menentukan lokasi penyimpanannya, kita tinggal klik create. Setelah kita create, maka secara otomatis kita nggak perlu melakukan setting sequence ya. Sequence-nya itu sudah otomatis. Nah, sedangkan kalau yang di CS6 itu kita harus menyeting preset dari sequence-nya. Kemudian nanti baru setelah sequence itu kita klik OK, muncullah window-window yang ada di layar seperti yang 2022. Di modul ya, halaman 8 itu ada beberapa lingkaran nomor yang sudah berada di posisi masing-masing, di mana posisinya berada di pojok kiri atas. Ini yang disebut dengan source window. Fungsinya apa source window ini? Source window ini fungsinya adalah untuk menampilkan video maupun audio yang akan diolah maupun diedit. Jadi apapun video maupun audio yang akan diolah nanti akan muncul di sini terlebih dahulu ya. Nah, di mana nanti di bagian bawah ini ada drag video saja atau mau drag audionya saja. Nah, ini nanti kalau diklik, di drag dia harus lari ke bagian timeline. Nah, sebelum lebih jauh, saya menjelaskan yang nomor 2 terlebih dahulu. Di bagian yang nomor 2 ini namanya sequence monitor. Fungsinya apa sequence monitor itu? Nah, sequence monitor ini digunakan untuk melihat video maupun audio yang akan diedit. Ya. Video itu didisplay di sini dulu, dijalankan dulu, kira-kira mana yang mau diedit videonya atau audionya. Kemudian ada project window. Ya. Project window kalau di Adobe Premiere Pro itu berada di bagian kanan bawah sebelah kiri bawah ya. Kiri bawah itu ada project window. Di 2022 itu juga berada di pojok kiri bawah, di mana project window ini nanti menampilkan nama-nama file yang sudah kita import atau yang kita akan gunakan ya, baik itu file video maupun file image maupun file audio ya. Jadi yang namanya multimedia itu bisa penggabungan dari 3 objek tersebut, baik itu video, audio maupun image. Kemudian di yang bagian nomor 4 ya, kalau di modul Adobe Premiere Pro CS6 itu disampaikan ini namanya timeline window. Posisinya masih sama di bagian kanan bawah. Nah, timeline window ini fungsinya adalah untuk menyusun klip baik itu video, audio maupun gambar yang mana nanti akan digabungkan menjadi satu kesatuan. Nah, ini kita sudah membahas di modul sampai dengan halaman 8 terkait dengan bagian-bagian dari Adobe Premiere Pro ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa bagian-bagian dari Adobe Premiere Pro itu ada 4 ya. Ini yang pertama yaitu source window, kemudian ada sequence window, kemudian ada project window, ada timeline. Nah, kita lanjut di bagian berikutnya yaitu mengenal beberapa tool yang ada di bagian sebelah kiri dari timeline atau berada di tengah-tengah antara project window ya, ini di tengah-tengah ini di antara project window dan timeline window.
Nah, yang pertama itu adalah yang berbentuk seperti arah mata angin, ya, atau mungkin bisa dilihat seperti anak panah. Ya. Itu namanya adalah selection tool. Ya. Di mana selection tool ini digunakan untuk memilih atau menggeser salah satu objek maupun komponen yang ada pada timeline. Ya, fungsinya untuk menggeserkan atau memilih objeknya. Kemudian yang di bawahnya ini, ya, yang ada panah ke kanan, ini namanya adalah track select tool. Di mana track select tool ini digunakan untuk memilih semua klip pada satu atau beberapa track, dapat berupa arah kanan atau arah kiri. Nah, berikutnya ada ripple, ya, ripple edit tool, di mana ripple edit tool digunakan untuk menyesuaikan titik edit untuk memindahkan klip lainnya agar menjadi seimbang. Kemudian di bawahnya ada razor tool. Nah, apa itu razor tool? Razor tool digunakan untuk memotong klip dari video maupun audio. Ya, jadi nanti kalau mau memotong itu menggunakan razor tool. Kemudian ada slip tool, di mana slip tool ini digunakan untuk memindahkan klip ke dalam maupun keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan tanpa mempengaruhi sisa dari timeline. Nah, kemudian ada pen tool. Pen tool ini digunakan untuk membuat anchor ya, anchor pada klip. Ya, tool ini biasa digunakan untuk membuat klip menjadi transparan 100%. Nah, berikutnya ada rectangle tool. Nanti bisa dicoba. Kemudian ada hand tool. Di hand tool ini digunakan untuk menggerakkan tampilan pada timeline secara horizontal maupun vertikal. Nah, ini beberapa tool yang ada di dalam penggunaan Adobe Premiere Pro, khususnya nanti digunakan di bagian timeline Windows, ya, di sini. Oke, itu untuk dasar-dasar dari Adobe Premiere Pro-nya. Beberapa format video yang digunakan di dalam Adobe Premiere Pro, yaitu tipenya ada MPEG, MP4, 3GP, AV, MOV, dan masih banyak lainnya. Sedangkan untuk audio itu dalam format MP3, M4A, dan sejenisnya yang digunakan untuk background atau iringan musik video. Selanjutnya kita akan membuat sebuah folder. Bagaimana cara membuat sebuah folder di dalam project window pada Adobe Premiere Pro, baik itu di CS6 maupun di versi 2022. Nah, kita akan mulai mencoba. Silahkan diperhatikan pada modul Adobe Premiere CS Pro. Di halaman 11 gambar 13 itu ditunjukkan ada beberapa cara. Bisa dengan coba satu persatu, di mana pada CS6 itu di bagian project window-nya bagian bawah itu ada gambar seperti folder atau directory, ya, yang mana kalau kita tunjuk itu ada tulisan new bin, ya. Nah, di bagian tulisan new bin itu, ya, atau directory folder tersebut, itu silakan diklik. Pada saat Anda klik nanti akan muncul tampak seperti folder. Kemudian Anda akan diminta untuk menuliskan nama foldernya atau nama bin. Kalau di dalam sebuah format video itu folder itu adalah bin, ya, bukan folder atau directory.
tapi istilahnya berubah menjadi bin. Sekarang kalau yang di 2022 bagaimana? Kita cari di bagian sini. Ini hanya ada project readable, kemudian list view-nya ya. Ini list view. Kemudian ini icon view ya. Icon view seperti ini, jadi kotak gitu. Kalau list nanti berupa daftar. Terus ini ada freeform view, klik kanan. Nah ini karena di sini nggak ada ya, di sini nggak ada apa namanya gambar directory atau gambar folder. Ya, ini kan nggak ada. Jadi kita mulai dengan membuat langkah yang kedua ya. Kalau tadi di CS6 itu ada gambar shortcut iconnya di pojok kanan bawah project window. Kita langsung menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan diklik kanan, kemudian kita bisa pilih new bin. Nah, di sini muncul bin yang baru, sama nanti dengan yang ada di CS6. Pada saat kita mengklik folder bin yang ada di pojok kanan bawah project window atau menggunakan klik kanan new bin, maka kita akan diminta untuk menuliskan apa nama dari bin tersebut atau folder tersebut. Nah, misalkan di sini kita tuliskan dengan nama image di modul Adobe Premiere Pro CS6. Itu cara yang kedua menggunakan menu file. Nah, kita coba ada nggak di Adobe Premiere 2022. Kita masuk ke file. Nah, kita masuk ke new, kemudian kita cari bin ya, ini new, kemudian kita pilih yang bin. Nah ini, jadi mouse-nya tadi diposisikan berada di luar dulu, pastikan di luar, jangan masuk di bagian bin yang setelah kita buat. Ini menggunakan cara yang kedua yang ada di modul ya, yaitu kita ketikkan di sini namanya video. Nah, ini kita posisikan berada aktif di project window saja, atau bisa menggunakan kontrol garis miring. Nah, kontrol slash ini ya, kontrol kemudian slash, maka dia akan membuat bin atau folder baru juga. Nah, ini juga bisa digunakan di Adobe Premiere 2022. Tadi image sudah, video sudah, kita bikin audio. Nah, ini sudah komplit 3 folder atau 3 bin ya. Setelah tadi kita membuat beberapa folder di sini ya, atau beberapa bin yang ada di Adobe Premiere Pro kita masing-masing, ada audio, image, dan video, kita nantinya akan mengimport atau mengambil beberapa file, baik itu video maupun image maupun audio yang akan kita gunakan. Namun untuk terlebih dahulu, karena kita masih belum memiliki bahannya, maka kita ikuti apa yang ada di panduan buku praktikum ya. Kebetulan di sini sudah saya sediakan beberapa hasil pencarian video-video yang akan kita gunakan ya, sesuai dengan yang ada di modul praktikum. Yang pertama itu adalah video 3 hari di Semarang atau video 3 days in Semarang, itu yang ini ya. Nah, yang akan kita unduh nanti itu yang ini. Nah, bukan yang di atasnya, bukan. Meskipun kalau dilihat dari judulnya itu benar 3 days in Semarang, tapi 3 days in Semarang yang dimaksudkan adalah yang bagian bawahnya ya, yang punyanya Sharon Dev ini ya. Ini nanti kita unduh, kita klik dulu, melakukan download. Terlebih dahulu kita sediakan atau kita buka situs web yang namanya adalah savefrom.net ya. Jadi nanti cukup diketikkan aja savefrom.net, maka dia akan otomatis menampilkan id.savefrom.net/247/. Nah, caranya dari video yang sudah kita buka ini,
di bagian URL atas ini kita copy ya. Setelah kita copy, maka kita buka save from net-nya, lalu kita ini kita tinggal unduh untuk videonya. Nah, ini versi yang 720 pixel atau yang 360 pixel. Nah, ini sudah ke download ya. Nanti sambil menunggu downloadan selesai, kita buka yang kedua, yaitu adalah video 10 rekomendasi wisata terbaik di Jawa Tengah. Nah, 10 wisata terbaik di Jawa Tengah itu yang ini, videonya kita klik. Nah, kemudian kita copy lagi, kita buka save from net-nya. Nah, kita close di bagian ini, lalu kita copy paste, terus kita pilih yang tertinggi 720. Yang ketiga itu adalah video 10 tempat wisata Semarang terbaru. Nah, itu yang ini ya, yang di atas ini kita klik. Saya akan Nah, ini kemudian kita copy alamat URL-nya, kita pastekan di sini, kita unduh. Nah, ini tinggal dipilih yang mana. Yang keempat adalah video jelajah Jawa Tengah, itu yang di atas ini. Nah, videonya nanti kurang lebih seperti ini. Ini kita copy link URL-nya, kemudian kita pindahkan ke save from net-nya lagi. Di sini kita unduh. Nah, kita pilih yang versi paling tinggi itu. Berikutnya untuk yang video kelima adalah video Si Indonesia. Ya, Si Indonesia, A Brand New Semarang City, itu yang ini. Kita copy, pindahkan ke save from net-nya, kita paste, kita unduh. Nah, kita pilih yang 720 juga. Setelah Si Indonesia, kita masuk ke video yang keenam, yaitu traveling 2 hari. Ini. Nah, ini karena tidak ada iklan, kita post, kita copy linknya, kita masuk ke save from net-nya, kita paste, kita pilih lagi. Ini kalau yang bawah ini nggak ada suaranya ya. Nah, ini yang atas ini ada suaranya, mulai dari 7GB, MP4 atau yang 720. Kemudian yang terakhir untuk jenis tipe video yang kita unduh adalah Wonderful Indonesia ya, Wonderland ya, itu yang ini, Wonderland Indonesia. Ini kita copy, kita pindahkan ke save from net, kita paste, lalu kita unduh yang versi paling tinggi. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengunduh juga beberapa file gambar ya, dimana file gambarnya nanti juga kita akan peroleh dari Google Search Engine ya, dimana nanti ada Masjid Agung Jawa Tengah, kemudian ada Lawang Sewu, ada Gereja Blenduk, Sampokong, Pura Agung Girinata, Watugong, dan Semawis. Nah, ini kita akan browse di Google ya, di sini kita ketikkan gambar Masjid Agung Jawa Tengah. Untuk di sini saya ambil bangunannya yang ini aja, misalkan ini saya save image, kemudian saya masukkan di desktop tadi, tempat dimana multimedia berada, saya taruhkan di master sini ya. Ini saya buat folder image, saya taruh di sini dengan nama Masjid Agung Jawa Tengah.
Yang kedua adalah Lawang Sewu. Kelihatannya kalau yang bagus antara yang siang itu seperti ini atau yang malam hari seperti ini ya. Bisa save image-nya, saya ketik Lawang Sewu. Yang ketiga ada Gereja Blenduk. Oke, Gereja Blenduk. Saya tulis Gereja Blenduk. Lanjut Sampokong. Oke, misalkan ini harus mirip gambarnya ya, yang penting itu menunjukkan bahwa itu adalah area Sampokong. Kemudian ada Pura Agung Ciri. Nah, ini Pura Agung Ciri. Ini cari yang bagus saja, atau ini lebih bagus nih ya. Kelihatan puranya. Pura Agung Ciri. Kemudian ada Watu Gong. Nih. Kita save. Udah. Nanti kalau semisal gambarnya itu ternyata kurang maksimal ya, atau kekecilan ya, kita harus klik dulu, kemudian baru kita save sumber yang asli ya. Nah, misalkan ini save image as udah. Nah, kita tinggal doublein aja, sama ya ukurannya gitu ya. Kemudian yang terakhir dari gambar itu adalah semawis ya. Semawis. Oke, kita ambil yang misalkan ini ya, semawis ya. Tadi ini kita save, kita ketik semawis. Oke, sudah komplit gambarnya. Maka langkah berikutnya kita akan menyiapkan juga background ya, background atau lagu dengan tipe MP3 ya. Ini nanti kita dapat langsung dengan cara mencari di mesin pencarian Google atau bisa melakukan dari YouTube. Nanti dilanjutkan dengan mengunduhnya ya, tentunya dengan format yaitu MP3 ya, atau MP3. Nanti kita bisa konversikan dengan menggunakan Cloud Convert ya. Nah, Cloud Convertnya itu kita bisa ketikkan di URL ya, di sini. Nah, di sini bisa kita ketikkan cloudconvert.com/mp4 to mp3. Cloud ya, C-nya 1, ini mouse-nya keyboardnya selalu kepencet 2 kali. Nah, ini sudah ada, ini tinggal diklik aja. Nah, nanti kita tinggal select filenya apa aja yang mau kita ambil. Oke, kita cek untuk videonya ya tadi. Kita masuk ke browser dulu, folder. Nah, ini video, kita pindahkan dulu, kita cut ya. Untuk cut pasti yang sudah tahu ya caranya. Kita Ctrl X, kemudian kita masuk ke desktop, multimedia, ke master, kita bikin folder baru.
kita kasih video, kita paste aja di sini semuanya. Nah, ini untuk persiapan kita memiliki ada 7 video ya, ada 7 video, kemudian juga memiliki gambar ya, juga sebanyak 7 gambar ya. Yang belum nanti adalah untuk sound efeknya atau backsoundnya ya. Kalau di dalam modul itu saya sampaikan ada Camila Cabello, Havana ya, kemudian ada kartun On and On, kemudian ada cinematic and inspiring background music, kemudian ada Clean Bandit, dan ada Coldplay A Sky Full of Stars, kemudian ada Coldplay Heaven for the Weekend ya. Itu yang nanti akan kita gunakan soundnya. Nanti kita bisa mencari di YouTube maupun mencari di Google Search Engine. Karena ini sudah selesai semuanya, kita cari di YouTube. Di sini ada Camila Cabello ya. Camila Cabello Havana. Ini kita cek videonya dulu. Ini yang 3 menit ini ya. Oke, benar. Kita stop, kita copy, kita masuk ke save from tab-nya, kita paste, kita unduh. Oke, kita unduh. Camila Cabello sudah, kita masuk ke select Camila Cabello. Nah, ini nanti tinggal kita convert aja. Ini baru 1. Kemudian ada kartun On and On ya. Ini kita cari kartun On and On. Ini kita coba. Ini ya, lagunya sudah benar. Kita stop, kita langsung copy pastekan. Kita pilih yang 720, masuk ke cloud, add more file. Belum selesai ya. Sambil menunggu kita masuk ke cinematic and inspiring ya. Cari cinematic and inspiring background music for videos. Nah ini ya, sekarang ini kita cari yang ceria-ceria, kita copy, kita masukkan, kita pilih yang 720, kita masuk ke cloud convert lagi, yang kartun tadi dimasukkan, kemudian kita masukkan lagi yang ketiga, kemudian sound yang keempat itu adalah Clean Bandit ya. Kita cari Clean Bandit, Clean Bandit. Ini kita cari yang rockabye. Oke, kita buka dulu. Nah, ini oke, kita stop, kita copy, kita paste,
kita unduh, kita masukkan ke convert cloud. Nah, kemudian setelah Rockabye kita masuk ke Codeplay Skyfall ya. Skyfall of Star. Oke, sudah sesuai. Kita copy, kita pastekan lagi, kita unduh yang pixelnya tinggi, lalu kita tunggu. Kemudian Codeplay yang terakhir adalah Payment for the Weekend. On the weekend ya. Pakai ini ya nggak apa-apa. Kita copy aja. Kita paste. Kita cari yang ukuran tertinggi. Kita add more. Codeplay-nya belum selesai. Oke, sudah complete. Nah, kalau sudah complete seperti ini dari cloud convert-nya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 lagu. Nah, kita klik convert. Kita klik convert. Ini sedang diupload. Ya, makanya kita membutuhkan koneksi internet yang stabil ya, agar lebih cepat proses pembuatan convertnya. Baik, setelah tadi kita melakukan convert ya, selesai convert nanti akan muncul tulisan finish seperti ini. Nah, setelah ada tulisan finish, di sebelah kanannya ada download. Ini kita diminta untuk melakukan download satu persatu ya. Kebetulan saya sudah melakukan download untuk yang Camilla, Kartun sama Upliving ya. Di sini Havana, on sudah, Upliving sudah. Tinggal 3 lagi, ini tinggal kita klik aja, download, dan download yang terakhir. Ditunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian nanti jika semuanya sudah selesai, kita pindahkan hasil MP3-nya ke folder audio ya. Ditaruh di dalam satu folder ya yang sama. Jadi agar kita termudahkan untuk mencari letak-letak file yang akan digunakan tadi. Nah, sambil menunggu proses downloadnya selesai, kita kembali ke modul Adobe Premiere Pro CS6, di mana di halaman 16 itu disampaikan bahwa semua bahan yang sudah siap nanti kita kumpulkan jadi di dalam satu folder, lalu kita kembali ke Adobe Premiere Pro-nya. Nah, di Adobe Premiere Pro nanti kita akan masuk ke dalam masing-masing bin, di mana nanti di setiap kita masuk di dalam binnya, kita akan mengimport file-file tersebut. Nah, contoh, kalau kita masuk di dalam ini ya, kita kembali ke Adobe Premiere-nya. Nah, di sini nanti contoh misalkan kita mau masuk ke video, maka kita double klik dulu videonya. Nah, sehingga kita sudah menunjukkan di sini ada keterangan bahwa kita masuk di bin videonya. Kita tinggal double klik di sini ya. Di sini kita double klik. Nah, seperti ini bisa. Atau kita klik kanan import. Klik kanan, kita pilih import. Ya. Jadi ada beberapa cara. Yang cara pertama tadi di double klik di bagian dalamnya ini seperti ini, atau kita klik kanan import ya. Atau juga bisa lagi kita masuk di file, kemudian kita masuk di import ya. Nah, ini ada import. Nah, ini juga sama ya. Sekali lagi, kalau yang di file kemudian masuk di
import bagian bawah. Jadi ada 3 cara, tapi lebih mudah dan praktisnya kita tinggal double klik aja, kemudian kita masuk ke desktop. Nah, kita masuk di folder multimedia, kita masuk di folder video. Ini video-video yang sudah masuk, kita tinggal ambil semua. Misalkan kita ambil semua video. Nah, ini kita tinggal Ctrl A, kita open. Nah, ini ada proses import. Ini hasil video yang sudah kita berhasil importkan. Nah, kemudian kita akan kembali ke folder atau ke bin sebelumnya. Nah, ini ya. Ini kita kecilin aja dulu. Ini kita sembunyikan. Nah, sini. Ini yang video sudah ada ya, file-filenya project ya, yang sudah kita unduh. Kemudian kita masuk ke image ya. Kita masuk ke image. Ini kita klik atau double klik ya. Kemudian kita masuk ke import. Nah, ini image. Ini kita tinggal masukkan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita open. Nah, ini sudah ke import semua juga. Nah, sudah ke import. Kemudian kita kembali lagi. Nah, ini kembalinya pakai ini ya. Kemudian untuk audio, nah ini audio kita coba masuk. Kalau ini kita import belum ada ya, karena di sini belum ada folder video. Kita bikin dulu audio. Nah, ini masih kosong. Kita masuk ke download, kita cek. Ini baru 3. Ini saya pindahkan dulu. Saya cut. Nah, ini saya pindahkan sini. Nah, kita nunggu beberapa video lagi. Nanti kita tinggal masuk ke sini ya, masuk ke audio. Ini kebetulan sudah ada 4. Kita bisa drag ya. Ini kita bisa drag juga sebenarnya, tapi kita juga bisa open. Kalau drag biasanya masuk di ini ya, directory ini. Kita cek dulu di sini. Ya, ini kita pindahkan dulu ke desktop, kita cut dulu. Ini 2 ini kita tinggal drag aja ke Adobe Premiere Pro. Nah, kita taruh di sini. Itu juga bisa ya. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan import. Jadi import itu bisa kita drag seperti kalau kita mengupload ke Google Drive. Terus kita juga bisa pakai double klik di sini. Kita bisa pakai klik kanan import. Kita juga bisa menggunakan file import. Nah, itu beberapa cara yang dapat digunakan di dalam Adobe Premiere Pro pengambilan file.